wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan ngaji bareng, tanya jawab. Mudah-mudahan semuanya istiqomah ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di majelis ini, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, utang-utang kita semuanya segera lunas ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya bandingkan amin yang pertama sama amin yang terakhir, amin yang terakhir itu paling keras. Apa karena memang wakih utangnya ya? Nggih Bu, nggih. Nggih. Mudah-mudahan segera lunas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah STMJ. Singkatannya apa? Susu telur madu jahe. Oke, gak jelas ya. Awal sudah gak jelas. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah susu telur madu jahe, atau kita singkat STMJ. Itu habis ngapain STMJ? Jadi STMJ itu singkatan dari sholat terus maksiat jalan. Ada orang sholatnya rajin, berjamaahnya rajin. Kalau kita lihat, ya rajin ke masjid, tapi masih suka ghibah, masih suka berdusta, masih suka bohong dan lain-lainnya, masih suka maksiat dan lain-lainnya. Yang jadi pertanyaan kepada kita, apakah ada yang salah dengan sholatnya? Sedangkan disebutkan di dalam Al-Quran itu, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, laksanakanlah sholat. Karena apa? Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kok ada orang sholat masih maksiat? Kira-kira yang salah siapa, Pak? Apakah ayat Al-Quran salah? Loh, salah ini. Katanya kalau sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok ada orang sholat masih maksiat terus gak berhenti-berhenti? Mana mungkin Al-Quran salah? Tentunya gak mungkin Al-Quran itu salah, karena jelas dalam ayat yang pertama, yang kedua, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Lanjutannya, Zalikal kitabu la
raiba fi, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya kesalahan tidak terletak pada ayatnya, tetapi tentunya pada siapa? Orangnya. Jadi unik kalau Al-Quran itu kadang-kadang diawali dengan satu huruf, betul? Shad, apalagi? Nun, alif lam mim, apalagi? Alif lam ra, yasin. Unik. Itu sudah satu ayat itu. Itu pahalanya sudah berapa? Baca satu huruf kalau di Al-Quran itu sudah 10. Dapat satu kebajikan dilipat gandakan jadi 10. Kita membaca Nun 10, Yasin 20, Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat apa? Al-Fatihah ayat 1. Berapa ayat, Bu? Berapa ayat? Berapa huruf? Berapa? Pak, berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bingung, coba saya tanya. Yasin berapa huruf? 2. Alif lam mim 3. Pinter loh. Shad tambah pinter Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung. Padahal setiap hari Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 19. Bayangkan, kita membaca 19 huruf itu sudah dapat 19 kebajikan dilipat gandakan menjadi 190. Itu Al-Quran. Terus unik, kadang-kadang ada huruf-huruf di depannya. Itu sebenarnya untuk cari perhatian. Ibaratnya kalau kita ngumpul dalam sebuah ruangan kan biasanya sih ngobrol rame, betul? Biar orang-orang langsung memperhatikan, biasanya begini kan, langsung melihat semuanya. Paham semuanya? Alif lam mim itu seperti itu. Alif lam mim. Semuanya sudah penasaran semuanya. Ketika orang sudah penasaran, fokus pengen ngerti maksudnya, baru dikasih pesan. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan. Oh. Itu salah satu penjelasan dari para ulama. Nah, di sini dijelaskan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau memang sholatnya benar, syarat dan rukunnya terpenuhi, kehusukannya terjaga, maka sholat yang seperti itu akan bisa membuat orang yang melakukan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau misalkan ada ibu-ibu yang masih suka ngegosip, bapak-bapak yang masih suka bohongin istrinya, ono di sini. Hah? Kau ya? Pulang bilangnya nggak bawa uang, ternyata diselipkan yang di mana-mana. Makanya salah satu yang harus kita cari itu wanita yang pinter mencari uang. Cari uang suaminya maksudnya ya. Saya biasanya nyelip-nyelipkan itu. Kok masih maksiat? Berarti yang salah itu ada kepada orang yang melakukan sholatnya. Mungkin saja syarat rukunnya, kehusukannya dan lain sebagainya masih belum terpenuhi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan dikatakan di sini wala dzikrullahi akbar, salat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Kalau ada kewajiban, di antara kewajiban yang paling afdol itu salat wajib. Salat wajib itu adalah ibadah wajib yang paling afdol dari ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Sunnah. Salat sunnah adalah ibadah sunnah yang paling afdol daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi salat itu yang paling tinggi kedudukannya. Kenapa kok dikatakan yang paling afdol, yang paling tinggi kedudukannya? Karena di dalam salat ini terkandung ibadah-ibadah yang utama lainnya, kumpulan dari yang lainnya. Di dalam salat baca Al-Quran, Al-Quran ibadah yang utama. Di dalam salat membaca zikir, tasbih, zikir dan lain sebagainya, ibadah yang utama. Di dalam sholat
membaca solawat. Solawat punya keutamaan sendiri. Jadi terkumpul ibadah-ibadah yang utama menjadi satu dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah sholat. Makanya nanti di hari kiamat itu yang akan dihisab pertama adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Yang akan dihisab oleh Allah pertama kali itu nanti sholat. Sholatnya benar aman, sholatnya gak jelas akan dirinci nanti. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Jika sholat tidak bisa mencegah kita dari kemungkaran, berarti ada masalah dengan sholat kita. Jadi yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan Allah yang berfirman, tetapi tentunya pada orang itu. Dan kalau kita ingin tahu tanda kalau sholat kita itu sudah benar, maka sholat yang kita lakukan itu bisa menghasilkan dua sikap. Jadi kita cek apakah sholat yang kita lakukan sudah menghasilkan dua sikap ini. Berarti kalau dua sikap ini sudah ada pada diri kita, benar berarti sholatnya. Apa dua sikap itu? Satu, enggan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sudah malas ya, melakukan maksiat, gosip-gosip dan lain sebagainya, berarti tanda sholat kita sudah benar. Yang kedua, merasa selalu diawasi oleh Allah hingga takut berbuat dosa. Mau ini, waduh, diawasi oleh Allah. Makanya dikatakan dalam hadis itu, kalau kita sholat, sholatlah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ingat, yakini Allah yang melihat kita. Nah, kalau dua hal ini sudah ada, berarti sholat kita sudah benar. Bu, sudah ada semuanya? Hah? Sudah? Alhamdulillah. Bapak, sudah ada? Insya Allah. Saya nggak yakin Kak Dian ya. Gak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha. Sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Jadi harusnya, idealnya orang yang sholat, ketaatannya itu bertambah. Tapi kalau misalkan sholat hanya menggugurkan kewajiban atau malah cuma ikut-ikut, ya eman. Nah, sholat yang seperti itu yang sia-sia. Makanya sampai ada orang sholat suruh ulang terus sama Nabi, suruh ulang sama Nabi, ulangi lagi. Kenapa? Belum memenuhi syarat dan ketentuan. Makanya gunanya kita ngumpul di majelis ini supaya ngerti, oh Allah, ternyata selama ini sholat yang saya lakukan ada yang kurang. Kalau kita sudah tahu, amalkan. Tapi ingat, ketika melihat amalan orang lain yang berbeda, jangan langsung, oh kok beda ini ya. Jangan, mungkin ilmu kita yang belum sampai ke situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biar gak ngantuk, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, silahkan. Sholat khusyuk. Gimana cara supaya sholat kita khusyuk? Supaya sholat kita khusyuk, karena khusyuk itu nanti akan ada hubungannya dengan poin sholat kita. Ada orang yang sholat, ada yang dapat full sempurna 100%. Ada yang cuma dapat pulang-pulang 50%. Ada lagi yang pulang cuma 30%. Bahkan ada pulang gak dapat apa-apa, cuma gugur kewajiban. Itu berhubungan dengan kehusukan. Gimana supaya khusyuk? Caranya adalah, ini sudah pusing? Belum? Kiat khusyuk dalam sholat. Yang pertama adalah istihdharul qalbi, konsentrasi. Hati itu sudah dihadirkan. Kalau bisa hadirkan ketika kita sudah berangkat. Saya mau berangkat. Wis ocok belok-belok kemana-mana. Jalan ngelihat warung kopi, belok. Wis hilang sudah itu. Jalan sambil ngerokok, sudah hilang. Wis bismillah, saya mau berangkat.
Oh, wes fokus langsung dari awal berangkat itu sudah fokus. Diajak ketemu teman, diajak ngegosip, ditawari rokok, tolak. Wes rokoknya nanti, ya nanti pas waktu sholat, ya tambah parah, ya nanti setelah selesai sholat maksudnya. Fokus dari awal berangkat terus wudhu itu sudah fokus itu. Hadirkan kehusukan hati kita itu sudah mulai dari berangkat, mulai wudhu. Jangan sampai diganggu orang yang lain. Wudhu, kita praktikkan wudhunya Imam Ghazali. Setiap gerakan ada doanya. Basuh wajah ada doanya, basuh tangan ada doanya, basuh kepala ada doanya, basuh kaki ada doanya. Sudah kita praktikkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sudah diamalkan belum? Halo? Kalau dilihat dari senyumnya ini enggak kayaknya ini. Terus gak usah ngaji ya, gak apa-apa. Sing penting ngaji dulu ya. Masalah ngamalkan di belakang. Yang pertama adalah istihdharul qalbi. Hadirkan hati, konsentrasi. Yang kedua, tafahum limaknal kalam. Yang kita omongkan itu faham. Yang kita omongkan faham. Kan gak mungkin kita lagi ngobrol sama orang lain, tapi orang yang kita ajak bicara gak faham, terus kita yang ngomong gak faham. Gak bisa. Begitu juga ketika kita baca Al-Quran, faham minimal. Makanya di sini ada nggak terjemah perkata, pelajaran terjemah perkata ada. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Ada? Belum? Belajar. Ustaz, kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa minimal ngerti terjemahan secara global. Oh, Bismillahirrahmanirrahim ini minta pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah, pujian. Nggak harus full segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Minimal ngerti. Ustaz, susah. Kalau susah di antara 7 ayat Fatihah minimal ada 1 ayat yang ngerti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan yang seperti itu. Ditekankan di situ. Ketika duduk misalkan Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni, minimal ada 1 yang dipegang. Dosa saya banyak. Yang Rabbil firli minimal ngerti. Rabbil firli warhamni wajburni warhamni. Utang saya banyak. Rezeki Rabbil firli warhamni warzuqni diulang-ulang enggak apa-apa. Ustaz, saya belum bisa ngaji Ustaz. Ya belajar. Meskipun harus mengeja. Mim fathah, ta fathah, mim dhamma, baca matamu, kan gitu. Belajar dulu. Sekarang gak apa-apa, gak ada kata telat untuk belajar. Yang kedua adalah tafahum limaknal kalam, mengetahui arti lafal. Yang ketiga, ta'zim lillah, penghormatan dan pengagungan. Ya, datang itu pakai baju yang bagus sebagai bentuk pengagungan. Datang itu wangi, khusus bapak-bapak, ibu-ibu mau pakai wangi-wangian itu jangan sampai yang kedengaran kecium, apalagi bau menyan ya. Ojo, cukup menghilangkan bau badan. Itu ibu-ibu. Tapi kalau di kamar, wis gak apa-apa. Ya. Kalau perlu gak usah pakai baju, sunnah. Sudah dipraktekkan belum? Hah? Belum. Nah, itu ini nggak bahaya kan? Ya. Kalau keluar sudah pakai, kalau ibu-ibu jilbabnya dipakai, wes buka aurat sudah hilang itu. Ya. Berangkat sudah pakai. Kalau di dalam kamar, wes nggak usah pakai-pakaian ya. Suami lebih suka ibu-ibu pakai atau enggak? Enggak itu. Dengarkan makanya sing paham. Kalau perlu suami datang ngetok sudah siap. Tamu ternyata. Wih, itu sunnah itu. Tapi nggak pernah dilakukan. Yang ketiga, sudah ya. Ta'zim lillah, penghormatan dan pengagungan. Yang keempat, roja wal khauf, harap-harap cemas.
ini ya iki diterima apa enggak ya. Tapi ya kita harus yakin kalau sudah ngerti ilmunya insya Allah diterima oleh Allah. Belum tentu ini adalah, belum tentu saya bisa melaksanakan sholat berikutnya. Bisa jadi ini adalah sholat terakhir. Makanya yang kelima, zikrul maut, ingat mati. Kalau seandainya sholat ini sholat terakhir, besok sudah nggak bisa sholat lagi gitu. Kalau seandainya kita tahu kamu matinya jam 9 pagi, kira-kira sekarang sholatnya khusyuk pada? Khusyuk, Allah terus sampai jam 9 nggak keluar rumah. Masalahnya kita nggak ngerti. Makanya harus siap sedia, bekal itu harus siap. Gitu, oke? Okay? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo, Pak. Bukan sholat mengurangi dosa kita. Nah, bagaimana dosa yang mungkin kita lakukan dari belajar itu? Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah sholat itu bisa mengurangi dosa kita? Bisa. Katanya siapa sholat gak bisa mengurangi dosa kita? Bisa. Oh, di dalam sholat ada doa Rabbil firli. Apa artinya? Ya Allah, ampuni aku. Buat apa saya baca Rabbil firli terus dosa kita tidak diampuni? Khusus dosa besar, taubatan nasuha, harus benar-benar ya, tambahan full sholat sunnah taubat misalnya. Terus apa lagi? Angkat tangannya, munculkan penyesalan, tinggalkan jauh-jauh dosa yang pernah kita lakukan. Harus ada ekstranya kalau yang dosa besar. Tapi yang perlu kita ketahui, tidak hanya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dosa, sholat juga bisa mengampuni dosa-dosa kita, karena di dalamnya juga banyak doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu bagian. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ibu-ibu ada? Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abul Aliyah pernah berkata, inna sholata fiha thalathu khisalin, fa kullu salatin la yakunu fiha syai'un min hadhil khalal falaysat bi sholatin. Dalam sholat itu ada 3 hal, di mana jika 3 hal ini tidak ada maka tidak disebut sholat. Yang pertama adalah al-ikhlasu, ikhlas, wal khasyah, yang kedua adalah rasa takut, wa zikrullah, yang ketiga adalah zikir kepada Allah. Ikhlas itulah yang memerintahkan pada yang ma'ruf, kebaikan. Dengan kita memunculkan keikhlasan, maka akan muncul rasa ingin melakukan kebaikan terus. Ikhlas itu artinya kita melakukan semata-mata karena Allah, tidak melakukan karena orang lain. Pengen dipuji, pengen disebut orang ini ahli ibadah. Tidak. Ketika dipuji tidak GR, tidak besar kepala. Ketika dicela tidak sampai minder. Itu orang ikhlas, gak terpengaruh siapapun. Itu ikhlas. Orang ikhlas gak akan pernah mengatakan saya ikhlas. Enggak, saya ikhlas. Itu gak ikhlas namanya. Ya, enggak, ikhlas, gak ikhlas, Bu. Orang ikhlas gak akan pernah mengatakan kata ikhlas. Ibaratnya apa? Surat Al-Ikhlas, namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya ada nggak kata ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kata ikhlas. Isyarat nek ikhlas gak usah sebut-sebut ikhlas. Tetapi ingat, ketika melihat orang lain melakukan ibadah, jangan keburu suudzon. Kok ikhlas itu sholatnya? Enggak. Malaikat itu gak ngerti. Tugasnya malaikat nyatet.
Ketika disampaikan catatan, ada yang ditolak. Ini gak ikhlas, ini ikhlas. Oleh Allah disaring lagi. Malaikat nggak ngerti apakah amal ini ikhlas untuk Allah atau tidak, apalagi kita. Makanya yang kita perbesar husnudzonnya. Ada yang misalkan infak, Abdullah hamba Allah 1 juta. Kalau menurut kita ikhlas enggak? Halo? Hamba Allah 1 juta, ikhlas enggak Bu kira-kira? Menurut kita, ayo dijawab. Ikhlas apa enggak? Aziz 1 juta, ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas, kayak malaikat aja. Malaikat itu enggak ngerti. Coba yang hamba Allah sama si Aziz sama-sama 1 juta, yang lebih ikhlas yang mana? Hamba Allah? Oh, belum tentu. Kita beramal itu nggak harus nggak harus kita sembunyi-sembunyi, nggak harus tidak diketahui orang lain. Enggak, sholat jamaah lah, kita sholat itu terang-terangan. Tetapi yang namanya ikhlas itu nggak terpengaruh dengan pujian. Mau dibacakan namanya atau tidak, selama kita bisa meluruskan niat, itu ikhlas namanya. Apalagi bisa membuat orang lain memotivasi orang lain untuk melakukan juga, dapat pahala. Belum tentu yang ditulis namanya Aziz 1 juta, belum tentu dia tidak ikhlas. Jangan-jangan 1 juta itu yang disebutkan, tapi di belakang layar 10 juta dimasukkan tanpa disebut namanya. Itu keren. Itu cara menghilangkan rasa riya seperti itu. Kira-kira kalau bapak-bapak punya 1 juta, 5 juta pengen diinfakkan, yang dicatat yang mana? 5 juta. Karena memang gak ikhlas. Dasar kita itu memang gak ikhlas. Nah ikhlas 1 juta ditulis Aziz 1 juta, 5 juta masukkan kotak infak. Siap? Heman Ustaz. Pasti gak gitu. Karena memang gak ikhlas kita. Berbeda hamba Allah 1 juta, belum tentu ikhlas. Bisa jadi ketika diumumkan hamba Allah 1 juta, hamba Allah gitu, malah gak ikhlas, belum tentu. Ya, kita harus nonton, masya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah gitu. Ya, kita kan sukudon terus, ikhlas, kayak jadi hakim, tapi jadi pengacara untuk diri sendiri, hakim untuk orang lain, pengacara untuk diri sendiri, bela diri sendiri. Ikhlas. Yang kedua rasa takut. Rasa takut inilah yang mencegah dari kemungkaran. Akhirnya takut berbuat dosa, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga zikir, melalui Al-Quran memerintah dan melarang sesuatu. Jelas kan di Al-Quran itu yang kita baca, ada perintah, ada larangan. Kalau sudah diperintahkan, kerjakan. Kalau dilarang, ya ditinggal. Kalau nggak ada perintah dan larangan, berarti boleh dilakukan. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itu sudah jam 12. Berapa jam ini? Dari jam 4 ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 jam kita ngaji. Okay? Sudah cukup? 8 jam gak terasa loh. Memang ngajinya enak itu gak terasa 8 jam. Ini sindiran, macam ketawa. Segera ganti maksudnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada. Sebelum dilanjut. Belum? Lanjut. Dari Abu Hurairah ia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Ada seorang yang pernah mendatangi Nabi, dia berkata, "Inna fulanan yusalli bil lail." Wahai Nabi, ada seorang yang biasa sholat di malam hari. Fa idza asbaha sariqah, tapi di pagi harinya mencuri. Sholat malamnya, pagi curi lagi, sholat di malam harinya, pagi nyuri lagi. Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Apa pendapat kalian jika di depan pintu salah seorang dari kalian ada sungai mengalir?
dia mandi darinya 5 kali dalam sehari, apakah kira-kira kalau ada orang mandi di sungai yang ada di depannya bersih enggak? 5 kali mandinya bersih. Kalau mandinya benar loh, kalau mandinya benar bersih. Para sahabat menjawab, tidak akan tertinggal kotoran sedikit pun. Beliau kemudian bersabda, fadzalika mithlus shalawatil khamsi yamhullahu bihil khotoya. Demikianlah sholat 5 waktu Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Nah itu kan dosa-dosa diampuni. Ini kalau sholatnya benar. Kalau kita mandi 5 kali, kita sampo, ya kita gosok gigi, sampoan, bersih enggak? 5 kali kita lakukan seperti itu, bersih. Karena apa? Syarat-syarat mandi kita lakukan, sabunnya. Tapi ada yang kadang-kadang mandi masih kotor, mandinya bebek, belum keluar, ceplok keluar, nggak sabunan, nggak sampoan, nggak gosok gigi, ngomong sih baunya nggak enak. Kenapa? Syarat dan rukun mandinya tidak terpenuhi. Jelas akhirnya di sini. Kalau ada orang sholat syarat rukun terpenuhi, kehusukan terpenuhi, kira-kira bersih enggak dari perbuatan keji dan munkar? Bersih. Makanya kalau ada orang sholat kok masih perbuatan keji dan mungkarnya masih dilakukan, maksiatnya masih jalan, artinya apa? Sholatnya masih belum terpenuhi syarat dan rukun kehusukannya. Mandinya masih belum sabunan, mandinya masih belum gosok gigi, mandinya masih belum sampoan, ngopinya kurang atau nggak ada hubungannya ngopi ya, nggak ada kalau itu ya. Mandi nggak bersih itu namanya mandi bebek. Sholat maksiat berarti istilahnya sholat bebek. Sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini masih ada yang sholat bebek. Yes. Sampai di sini ada pertanyaan sedikit-dikit biar gak ngantuk. Monggo ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Gak harus ke sini. Boleh pertanyaan ke yang lain itu boleh. Kalau saya boleh. Ini kan cuma formalitas, topiknya, temanya ini. Tapi pertanyaan kemana-mana juga boleh. Kalau pertanyaannya bisa fokus, tambah bagus, biar lebih dalam. Ada pertanyaan? Monggo Pak, silakan Pak. Boleh. Ustaz, kita kan dengan sholat kita akan menjadi perbuatan dosa. Riba kan perbuatan dosa juga. Berapa ya? Mungkin saya juga mengenai orang lain tentang bunga bank. Dan terjadi bank dan kita setiap hari menabung, kemudian ada bunga bank yang kita pakai berapa keperluan, makanya masuk dalam negara kita. Itu karena kita Ustaz, bagaimana yang satu. Yang kedua, bagaimana dengan saham Ustaz. Ini kan juga sebuah bisnis yang kita tidak tahu apakah memang dosa, karena banyak yang melakukan adalah mereka-mereka yang mungkin ilmu agamanya di atas. Yang pertama, riba. Semua ulama sepakat riba itu hukumnya haram, dosa. Tapi semua ulama tidak sepakat ketika berbicara tentang bunga, apakah termasuk riba atau tidak. Yang harus digarisbawahi, riba semua ulama sepakat haram, riba. Bunga ulama tidak sepakat apakah bunga termasuk riba atau tidak. Yang kita dengar sering bunga adalah riba. Belum pernah dengar kan bunga tidak riba? Banyak ulama yang mengatakan bunga tidak riba itu. Makanya minimal kita tahu juga. Kalau kita pakai pendapat bunga termasuk riba, kita harus tahu, oh ternyata ada yang mengatakan bunga tidak riba. Tapi kalau ribanya semua sepakat. Tapi kalau bunganya tidak sepakat, apalagi bunga desa. Terus kadang serius ya. Makanya ngaji, jangan terlalu serius gitu ya. Bunga serius-serius bunga desa. Contoh yang pertama, yang memang kencang, ulama mengatakan bunga adalah riba. Jadi bunga bank, ya, itu termasuk riba. Ini pendapat
yang pertama, bunga bank termasuk riba. Makanya muncul bank syariah. Itu karena berpendapat bank konvensional ada bunganya dan bunga termasuk riba. Jadi muncul akhirnya bank syariah. Apakah bank syariah semuanya syariah? Belum tentu. Bank konvensional apakah semuanya tidak syariah? Belum tentu. Bank konvensional ada juga syariahnya di dalam. Contoh ATM, Ustadz dipotong, itu administrasi beneran. Dan boleh ATM kepotong transfer, itu memang uang jasa. Dan itu syariah, meskipun namanya ATM konvensional. Bukan pas konvensional semuanya akhirnya haram semua, enggak. Yang jaga satpam itu halal itu. Karena tidak ada hubungannya dengan bunga. Yang berhubungan langsung itu nyatet, ya, yang ngasih catatan, sing berhubungan di situ malah yang kena. Gambaran bunga itu seperti ini yang dikatakan riba. Saya pinjam 1 juta, kembalinya 1.100.000. 100 itu bunga dan riba. Ustadz, ini perjanjiannya gini, kamu pinjam ke saya 1 juta, nanti kamu kembalikan 1.100.000. 100-nya infak, itu bunga, cuma disyariahkan. Jadi kalimatnya infak. Faham? Itu tetap meskipun diistilahkan infak sedekah, tapi tetap itu bunga. Kalau ada dalam akad perjanjian. Tapi kalau tidak ada dalam akad, kamu pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Ya wis, kembalikan 1 juta. Terus ngomong, ini tanda terima kasih saya. Gak ada dalam perjanjian. Faham maksudnya? Hah? Tak tambahin 500.000. Bukan riba. Faham? Nah, yang berpendapat riba itu karena saat kita pinjam di bank, pasti kembaliannya lebih banyak. Rumah, betul? Berapa? Harga rumah 200 juta, jadinya 300 juta, betul? Ada yang sudah lunas? Atau pelaku riba semua ini? Dosa semuanya, pakai pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bunga itu bukan riba. Kenapa? Tergantung naik turunnya mata uang. Karena beda uang 100.000 di tahun 2000 dengan 100.000 di tahun 2023. Justru kalau misalkan kita punya utang di tahun 2000 100.000, terus kita ganti 100.000-nya sekarang, justru yang kita pinjami rugi. Paham? Kita yang zalim kepada mereka. Paham tak maksudnya? Pinjamnya tahun 2000 100.000, itu 100.000 setara 1 juta dulu itu. Uang 25 rupiah saya dapat keripik banyak kok dulu itu. Waktu SD keripik paket 25 rupiah. Sudah masih dapat ya 25 rupiah. Berarti kita seumuran. Kalau yang 1 rupiah itu berarti terlalu tua sudah ya. Segera taubat ya. 25 rupiah dulu itu kerupuk itu paket. Karena memang tingkat 100.000 di tahun 2000 beda dengan 100.000 sekarang. Kalau 100.000 sekarang cuma kayak 10.000. Kalau kita bayarnya sekarang, kira-kira yang kita pinjemi rugi atau tidak? Rugi. Paham? Kecuali kalau pinjemnya pakai emas. Tak pinjam emas dulu harganya 100.000 emas. Sekarang pinjemnya emas 1 kilogram misalnya. Sekarang kembalinya 1 kilogram. Kira-kira beda nggak harganya? Beda, karena sesuai. Paham? Makanya ulama yang kedua mengatakan bunga bukan riba, karena disesuaikan. Rugi malah wis ditolong dipinjemi, gantinya tetap zalim kita. Kita bayarnya 15 tahun kemudian. Yang jelas 1 juta di tahun ini dengan 1 juta di tahun 15 tahun kemudian itu beda. Kita yang zalim. Makanya Gus Baha, Gus Dur, Profesor Zahro mengatakan bunga tidak termasuk riba. Ya tapi nggak usah melotot, ya tetap santai gitu ya. Langsung melotot itu ya nggak enak kelihatannya. Wis tak kasih tahu melotot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua apa, Mbah? Tadi Mbah? Nah, Mbah.
falas. Jadi yang perlu diketahui, ada saham yang jelas bendanya. Berapa pak saham dalam negeri, perusahaan ini itu jelas. Ada yang nggak jelas, cuma angka-angka. Nah itu yang apa? Kayak judi, angka-angka tapi nggak ada bendanya. Valuta asing biasanya falas, yang falas itu. Tapi kalau yang saham-saham dalam negeri perusahaan itu ada anunya. Bahkan ada pertemuannya tiap bulan, pertemuan tahunan, itu ada. Itu yang boleh. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Yang cuma angka-angka, main angka, gak ada bendanya, gak ada barangnya, itu yang justru bertentangan dengan transaksi jual beli yang syar'i, yang itu yang haram. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, Ibu silakan. Apa? Tim sukses. Ustaz iki jadi tim sukses gimana Ustaz? Tiba-tiba ono minyak goreng. Iya. Minyak goreng terus ada nomornya 4. Pilih nomor 4 gitu kan biasanya ya. Terus tiba-tiba ada Rinso, pilih nomor 5. Terus ono uangnya 100.000, pilih nomor 6. Pilih yang mana? Minyak goreng, Rinso, uang 100.000. Ya uangnya ya, nomornya urusan beda ya. Kita tetap mengedepankan husnudzon. Oh mungkin ini minta doa ya. Bukan minta dicoblos. Coba ada nggak yang bilang, hah coblos ya nanti? Enggak kan? Nggak ada yang bilang. Ada yang bilang ada? Gak ada, kecuali ada, oh ojo diterima, berarti suap. Oh, pilih saya, ditolak. Tapi kalau nggak ngomong, makasih, doakan lancar ya, doa ya, kita kasih doa. Masalah nyoblos urusan belakangan, paham? Husnudzon. Tapi kalau sudah jelas-jelas, jangan lupa coblos. Itu yang nggak boleh, ya, disuap berarti. Masa 5 tahun cuma dikasih 100.000 ya? Kurang pak, 100.000 coblos ya, lah 100.000 1 juta lah pak, mana ya? 100.000 kurang gitu ya. Manipiro. Ya, pokoknya kalau sudah ngomong coblos saya, nggak usah diterima. Tapi kalau tiba-tiba mau RT bagi-bagi, oh boy keren, iku loh sedekah dari, oh sedekah, kita doakan lancar rezekinya. Oh no, yang urusan capresnya, calegnya, urusan belakang, terima aja. Nih nggak mau transfer ke saya, oh no, nggak usah terlalu ekstrim. Harum dari Hongkong kirim ke saya. Ya, dilihat dulu. Kalau ngasih, husnudzon kita di apa? Ditinggikan. Oh, ini mungkin pengen lancar pencalonannya. Kita doakan mudah-mudahan lancar pak, lancar. Lelah iki lah jawab. Gitu. Nanti jawabnya qabul, nggak mau bilang amin, qabul. Ada. Ya, wa ilal maghdubi alaihim waladdallin, qabul. Gara-gara nggak mau bilang amin. Wes, ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Oh, kurang 5 menit. Nah ini, tuh mati. Bisa. Nah ini. Makanya supaya sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat itu jangan ngebut. Ya, kenapa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oh, Ustaz, apakah cepat? Gak boleh? Boleh. Cepat boleh, yang penting yang kita baca tetap harus masih terdengar
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Masih terdengar apa enggak? Boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan berarti enggak boleh orang yang sholat tarawihnya kayak gitu, boleh. Yang enggak boleh itu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kok enggak jelas itu ya? Hah? Yang kayak gitu. Makanya kalau misalkan ada yang kayak gitu, kok kita ngundang imam kok malah cepat. Saya tak matikan. Oh iki loh, tak pencet lagi. Kok kita ngundang imam kok cepat gitu bacaannya, langsung takbir ambil mic. Para jamaah silahkan pasang sabuk pengaman, siapkan SIM dan STNK. Itu jangan semu-semu vakum ya. Nah, ini kejadian nyata ini, saya ngimami di Wage itu. Padahal saya ngimami itu ya paling cepatnya orang ketika ngimami itu ya saya. Tapi masih kebaca meskipun saya ngimami cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis kayak gitu kan standar sih. Itu habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu dicolek sama jamaah. Waduh, kecepatan lagi. Kecepatan ini pasti diprotes ini. Ternyata Ustaz kurang banter. Kurang banter. Akhirnya saya noleh ke jamaah. Para jamaah siapkan sabuk pengaman, helm, SIM dan STNK-nya karena sudah direquest kurang banter. Ya wes tak cepatkan. Saya dilawan. Belum. Nah, bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan khusyuk itu hukumnya sunnah sebenarnya. Wa yusannul khusyuk, disunnahkan khusyuk. Makanya kalau ada orang sholat baca tapi nggak khusyuk, sah sholatnya, gugur kewajibannya, pahalanya yang nggak dapat. Makanya tadi saya bilang ada yang dapat sempurna, setengah, seperempat, seperdelapan, sesuai dengan ini, ya, sesuai dengan kehusukan. Fa'ajma'al ulama ala istihbabil khusyu' wal khudu' fis shalah. Dan para ulama ijma' sepakat atas anjuran khusyuk dan khudu', tunduk hati ketika dalam sholat. Jadi anjuran khusyuk itu. Jadi hukumnya sunnah. Makanya kalau misalkan kita sholat kok ingat-ingat kemana-mana, itu masih sah. Sholatnya itu masih sah. Dan biasanya kita yang ingat kemana-mana. Ada nggak yang pas fokus ketika sholat kok ingat apa-apa gitu? Ya malah aneh ya, sholat gak ingat apa-apa kok malah jadi gila. Ya. Pasti ingat ini, ingat itu. Yang ibu-ibu, aduh jemuran, apalagi musim hujan, jemuran belum diangkat, ingat langsung, aduh kompor belum dimatikan. Ya karena memang gitu. Iblis, setan, itu tujuannya kayak gitu. Oh, kompormu belum dimatikan. Padahal gak ingat apa-apa awalnya. Kunci hilang loh, pertama gak ingat. Ketika sholat, Allah, oh iya ada di bawah kasur. Setan, kuncinya di bawah kasur. Memang sengaja. Itu ketika ingat seperti itu, fokuskan lagi. Nah, gak bisa orang pak khusyuk. Ya beda karena kita bukan wali, bukan ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama-ulama terdahulu ketika sholat, wes gak ingat apa-apa. Bukan gak ingat apa-apa, gila, bukan. Karena fokusnya itu hanya Allah. Rumahnya terbakar, gak tahu. Bahkan tahunya setelah, loh kok
hangus. Setelah hangus, loh kalau kita nyamuk, wah itu ulama-ulama terdahulu terbakar rumahnya, baru tahu kok hilang rumah ini. Ulama-ulama terdahulu ketika mau dioperasi, diamputasi kakinya karena penyakit, ini harus diamputasi. Loh, ya Allah, dipotong kakinya. Gimana kalau dipotong? Ya harus dibius. Loh, kalau dibius, ya nggak akan ingat apa-apa. Berarti saya nggak ingat Allah. Iya, cuma berapa menit? Oh enggak, saya nggak mau. Kalau harus dibius, potong ketika saya sholat. Saya nggak mau sedetik pun lupa sama Allah. Keren ya. Sholat, Allahu Akbar, dipotong, gak terasa apa-apa. Ya, makanya bapak-bapak, ya, ibu-ibu punya anak, sunat, ya, sunatnya waktu sholat, Allahu Akbar, potong. Wah. Bapak-bapak, ya, saya belum sunatnya pas sholat. Wes, khusyuk. Habis itu pingsan mati, wes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, jadi jangan sampai nonton TV khusyuk, ya, nonton sinetron, film India, ada yang sampai nangis-nangis, nangis keluar air mata. Ada ya, dulu pas film Kucu-Kucu Hotahe, ya, saya nonton, apa nangis ini? Nonton TV, nonton bioskop khusyuk, main internet khusyuk, ya, main WA khusyuk, makan bakso sampai kemeringat khusyuk, telepon khusyuk. Satu-satunya yang tidak khusyuk sholat, ya. Angin kayak gini nih. Wes, mudah-mudahan semuanya diberikan kekhusyukan, istiqomah ketika kita sholat. Amin ya rabbal alamin. Wes, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau ada, monggo. Kalau nggak ada, ditutup. Monggo, silakan. Kalau sholat itu diulangi, kan kedengaran? Mendahului imam. Jadi kapan yang pas dikatakan dahului? Kapan yang pas dikatakan mendahului imam? Jadi makmum, adabnya sebagai makmum itu tidak boleh mendahului imam. Imam belum takbiratul ihram, wis takbir duluan. Itu nggak boleh, itu malah tidak sah. Berbarengan saat takbiratul ihram, takbir pertama beda dengan takbir-takbir yang lain. Ini ngomong takbir pertama. Takbir pertama itu namanya takbiratul ihram. Kalau takbir-takbir berikutnya, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Yang takbiratul ihram ini mengucapkan wajib, gerakannya sunnah. Makmum gak boleh mendahului, gak boleh berbarengan. Selama imam Allah, makmum gak boleh. Karena kalau berbarengan langsung tidak sah. Itu kalau takbir pertama. Makanya pastikan takbir pertama itu harus sudah selesai. Allahu Akbar, baru gerak makmum. Allahu Akbar. Begitu juga ke yang lain. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Maka bareng nanti itu. Orang-orang ketika rukuk sujud enggak bareng. Kenapa? Karena imam masih ngomong Allah, istirahat. Betul? Coba bareng. Gerak. Sami Allah, wis berdiri, ya kan? Biasanya gitu kan? Ya sah, tetap sah, masih sah. Selama tidak duluan, berdiri dulu baru sami Allah. Nah, itu yang nanti hukumnya beda. Ini nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan, maka kepalanya seperti himar. Himar itu keledai, bukan kedelai. saya mikir tadi takut salah ngomong, keledai. Ya, kita lihat aja nanti yang biasa bangun mendahului imam, kalau ketika bangun kok kepalanya kayak keledai, oh ini berarti ini pelakunya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru Allahu Akbar. Pokoknya sampai selesai imam ngomong Allahu Akbar. Nah, gitu, oke. Yang nggak boleh itu imam belum bangun duluan. Itu yang nanti akan kepalanya akan dirupakan seperti keledai. Nah, kalau kecuali takbiratul ihram, kalau ada yang masih membarengi, hukumnya makruh.
Tapi kalau takbiratul ihram langsung tidak sah. Ya, karena sholat baru dimulai ketika imam itu sudah selesai ucapan takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru ini sudah mulai sholat. Selama imam masih Allah, sholat belum selesai, belum selesai, belum dimulai. Allahu Akbar berarti tanda sudah mulai, baru angkat. Bisa dipahami? Ada pertanyaan yang lain? Monggo, kalau ada, monggo. Ibu-ibu silakan. Yang pertama, misalkan imam itu sudah takbir untuk duduk, kita baru Allah Akbar, baru takbir, jadi jalan takbir. Itu apakah kita secara ini dalam satu rakaat? Terus yang kedua, kalau misalkan imam itu sudah dalam posisi sujud, kita nyusul, apakah kita menunggu imam itu berdiri baru kita mulai takbir atau segera kita sudah ya? Kalau sudah nemu sujud, ikut sujud apa nunggu? Oh iya. Yang pertama, makmum dihitung mendapatkan 1 rakaat itu ketika masih mendapatkan rukuknya imam. Ustaz, gak baca Fatihah. Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Kalau memang datangnya terlambat dan mendapatkan imam sedang rukuk. Ketika kita mendapatkan rukuknya imam sebatas ucapan subhanallah, dapat. Tapi kalau misalkan imam rukuk, kita datang Allahu Akbar, imam kok berdiri, gak dapat. Gak sempat mengucapkan subhanallah bersama imam, gak dapat. Tapi kalau sempat ikut rukuk bersama imam, dapat 1 rakaat. Nah, ada orang yang datang dari awal ikut takbiratul ihram, tapi karena agak ngelamun, nggak baca Fatihah. Imam rukuk, Allahu Akbar, nggak boleh rukuk orang ini, karena sebenarnya ada waktu yang tersedia untuk dia membaca Fatihah, tapi dia yang lalai, maka dia ini wajib membaca Fatihah, harus sampai selesai. Karena berbeda dengan yang pertama tadi, bisa dipahami, harus baca Fatihah, segera mengejar, masih dapat 1 rakaat tapi. Yang ketiga adalah imam sudah posisi sujud, makmum baru datang. Apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah langsung takbir atau nunggu sampai berdiri? Langsung takbir, langsung sujud. Ustaz, kan gak dihitung. Memang gak dihitung, tapi bisa jadi yang diterima adalah sujud yang tidak dihitung itu. Faham? Ada kan biasanya saya nunggu sampai berdiri karena merasa ini kan gak dihitung rakaat, sudah gak dapat rukuk. Itu yang salah. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Karena bisa jadi sujud yang gak dihitung rakaat itu malah justru yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud langsung. Masalah nambah 1 rakaat, tambah nanti. Ya, kebiasaan kita kan nunggu sampai berdiri. Itu justru yang salah. Ibu, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.